Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau beribadah, kita akan serahkan segenap hidup kita akan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Baiklah, kita akan memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita setiap hari. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari-hari kami telah disertai dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga pada saat pagi ini kembali kami mengucap syukur. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah, Tuhan melindungi kami, memberkati kami. Biarlah urapan Tuhan turun ke atas kami, anak-anak-Mu yang melayani Tuhan. Dari awal sampai akhir acara ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menguduskan dan menyucikan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita akan muliakan Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya selalu melingkupi kita. Ada amin. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut Tuhan, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, Amin. lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut Tuhan, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut Tuhan, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sebentar kita akan diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Baiklah, kita bukakan hati pikiran kita untuk Tuhan. Karena Tuhan saat ini akan menyelidiki setiap hati kita yang mau
percaya kepada Tuhan untuk diperbaiki oleh firman-Nya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, tak dapat selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, tak dapat Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, tak dapati aku Saya serahkan kepada Bapak Pembina. Mari kita akan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang telah memelihara kami hingga hari ini kami boleh kembali bersatu di dalam ibadah online. Tuhan Yesus kiranya hadir di tengah-tengah. Oh Tuhan, penyampaian firman-Mu. Kalau Tuhan sudah memakai saudara kami di dalam pelayanan, pujian, musik, Tuhan memberkati juga sebentar firman-Mu. Engkau menguduskan hamba-Mu
sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat dan menjadi rema. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya mengatakan amin. Shalom. Salam gloria. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya, kita masih ada dalam suasana online. Tapi kita percaya karena sikon, maka Tuhan pun memakluminya dan Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kita dengan hadiratnya memenuhi hati kita. Saudaraku, tema yang kita dapatkan adalah dengan sebuah pertanyaan, apakah aku masih mengasihi Tuhan? Ya, saudaraku, pasti Tuhan yang kita maksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari untuk itu kita akan membuka dulu sebuah ayat. Ya, sebelum panjang lebar saya sampaikan, kita akan membuka di dalam Alkitab kita. Kita akan membuka Injil Yohanes pasal yang ke 21 ayat 15 ya sampai dengan ayatnya yang ke-19 ya. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19. Saudara boleh ikut membaca ya. Nanti istri saya akan memandu ayat ini untuk dibaca. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berbunyi demikian. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Ya, ini adalah peristiwa bagaimana ketika Tuhan Yesus setelah mati dan bangkit, ya, murid-murid telah meninggalkan pelayanan bersama Yesus, terutama murid yang bernama Simon Petrus. Tapi sebenarnya termasuk murid-murid yang lain mengikuti jejak daripada Simon Petrus, yaitu meninggalkan pelayanan kepada jiwa-jiwa untuk memberitakan kabar keselamatan atau memberitakan nama Yesus, dan mereka kembali kepada profesi semula, di mana Petrus bersama beberapa rekan yang lain dulu adalah profesinya sebagai penjala ikan. Maka pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, mereka punya pengertian bahwa Yesus tidak akan bangkit, maka mereka pergi untuk kembali menjala ikan. Tetapi suatu saat mereka ketika menjala ikan, mereka tidak dapatkan seekor ikan pun. Dan ketika mereka sedang berputus asa, maka Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berteriak berkata, labuhkan jalamu di sebelah kanan. Entah bagaimana tiba-tiba perkataan itu mengandung kuasa.
Petrus yang sudah merasa tidak mungkin lagi berhasil untuk mendapatkan ikan, tiba-tiba karena suara itu berkuasa, maka tiba-tiba dia labuhkan itu jala ke tempat yang sebenarnya pernah dari beberapa waktu dia ada di danau itu, dia sudah coba dan tidak dapatkan ikan. Tapi pada waktu itu mujizat terjadi dan dia dapatkan ikan begitu banyak. Dan lalu tahu dia suara siapakah itu. Maka dia naik ke darat, singkat cerita, menemukan Yesus sedang membakar ikan. Ya betapa kaget ya, Yesus tidak minta Petrus menjala ikan. Setelah dapat ikan, Yesus tidak ngomong minta ikan, tapi justru Yesus juga sudah menyediakan ikan yang siap untuk disantap. Dan ketika mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Yesus bertanya kepada salah satu di antara mereka, yaitu yang tadi namanya Simon Petrus. Yesus bertanya hal yang sangat sederhana. Ya, dia tanya, "Hei Simon, anak Yohanes." Ya, Simon padahal sudah berganti namanya Petrus. Ya, kenapa kok Tuhan panggil lagi Simon? Nama lama dari Petrus itu Simon, yang artinya bulu yang mudah diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Kalau Petrus itu artinya batu karang yang teguh, tapi nyatanya tidak sesuai nama itu diberikan. Ya, ketika Yesus disalibkan, iman daripada Petrus itu tergoncang dan dia seperti Simon yang punya arti nama dulunya adalah seperti bulu yang mudah diombang-ambingkan oleh angin kian kemari. Artinya Simon mulai bimbang, ya Petrus mulai bimbang. Maka ketika Yesus melihat Simon meninggalkan atau Petrus meninggalkan pelayanan dan dia kembali kepada pekerjaan lama, dan saat itu kembali bertemu dengan situasi yang hampir sama pertama kali di mana Tuhan menemui Simon Petrus sedang menjala ikan, dan hari itu pun seperti Yesus mengajak bernostalgia. Ya, waktu dulu juga Simon Petrus sedang menjala ikan tidak dapat ikan, dan ketika Yesus berkata sepatah kata maka Simon Petrus bisa dapat ikan dan lalu mengikut Tuhan. Tetapi ketika dia mulai melihat Yesus disalibkan, dia imannya tergoncang, lalu dia kembali kepada kehidupan lama. Yesus pun menemukan dia ketika Yesus bangkit di tempat yang sama. Dan akhirnya ketika mereka singkat ada di darat, Yesus bertanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan singkat cerita, Yesus bertanya sampai 3 kali. 3 kali pula Simon Petrus menjawab, "Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu itu. Aku mengasihi engkau." Tapi ketiga kali ketika Tuhan bertanya, "Simon, anak Yohanes," pasti dengan suara yang lebih lantang dan tegas, "Apakah engkau benar mengasihi aku?" Maka dikatakan dalam ayat firman Allah, maka sedihlah hati Simon Petrus. Saudara, kenapa jadi sedih? Pertama menjawab dengan gagahnya, "Ya Tuhan, Kau tahu aku mengasihi Engkau." Tetapi ketika ketiga kalinya, maka menangislah Simon Petrus yang tadinya begitu garang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya cerita ini adalah satu gambaran untuk mengevaluasi kehidupan para pelayan Tuhan, anak Tuhan, jemaat Tuhan. Walaupun talentanya berbeda di antara murid-murid, saya percaya bukan hanya bertanya kepada Simon saja, tetapi bertanya kepada yang lain, karena waktu itu semua murid-murid ada di situ. Dia hanya memanggil nama Simon bukan berarti hanya untuk Simon. Karena Simon seorang gembala, mungkin dia harus punya teladan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Kalau saudara dan saya hari-hari ini sedang bertanya mungkin, apakah Tuhan mengasihi saya? Percayalah, firman Allah tidak pernah dusta. Allah sampai sekarang tetap mengasihi saudara dan saya. Bukti dari kehadiran saudara hari ini adalah bukti pemeliharaan Tuhan. Sekalipun kita mengalami mungkin berbagai ujian, cobaan, lewat penyakit, masalah, tetapi sampai hari ini kita masih lihat pemeliharaan Tuhan. Kita harus percaya kalau kita mendapatkan apapun di dalam hidup ini, dari perkara kecil sampai besar, kita sebagai orang-orang yang telah ditebus milik Tuhan, kita hidup ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kita patut syukur. Tetapi kadangkala iman kita bergoncang, seperti Simon Petrus, karena banyak hal-hal yang terjadi yang di luar nalar kita, yang di luar keinginan kita, yang seringkali kita berkata, kenapa? Sama seperti Simon Petrus. Sudah tahu, kalau sudah baca di dalam Alkitab, di dalam Injil yang lain, ya diceritakan tentang bagaimana Simon Petrus dengan gagah suatu saat ketika Tuhan bilang, waktu Yesus mengadakan perjamuan, Yesus katakan anak manusia atau Yesus pribadi akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dia katakan. Lalu Simon dengan gagahnya berkata, Tuhan, siapa yang mau menganiaya engkau? Siapa yang berani menjamah engkau? Mereka akan berhadapan dengan aku, dan aku siap mati untuk Tuhan. Wah, itu janji Simon Petrus. Begitu gagahnya jadi murid Tuhan. Tapi Tuhan katakan, Simon, ketika ayam bertokok, Tuhan bernubuat, Tuhan memprediksi bahwa apa yang dikatakan Simon itu tidak akan bisa Simon menggenapinya atau memenuhi janjinya di hadapan Tuhan. Dan saudara sudah tahu ceritanya. Di mana ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus sebelum disalibkan, Yesus dianiaya, dan beberapa orang datang menghampiri dia bertanya, "Hei Simon, apakah engkau murid daripada Tuhan Yesus?" Dan Simon menyangkal, benar sampai tidak. Dan Simon dengan sedih meninggalkan tempat di mana Yesus sedang berada. Seringkali kita mungkin berkata, apakah Tuhan mengasihi aku? Percaya, yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara, dan saudara mungkin berkata amin. Tetapi hari ini Tuhan bertanya kepada kita, termasuk kepada saya, apakah engkau nugerah mengasihi aku? Apalagi saya panggilannya gembala. Ya, pelayanan itu panggilan, bukan keinginan. Keinginan sih boleh, tapi panggilan dengan tanda-tanda urapan. Ya. Dan saya bertahun-tahun bergumul, apakah saya harus jadi gembala? Saya banyak menolak. Saya coba menghindar, seperti Petrus sebenarnya sempat saya menghindar. Saya coba buka bisnis lagi, ya. Tapi istri saya yang menjadi saksi, karena itu waktu dulu itu mantan pacar saya. Dia tahu berbagai cara Tuhan memanggil saya dengan berbagai hajaran untuk mengarahkan saya jadi gembala, dan saya tahu dengan tanda-tanda. Tetapi saudara, itu tidak mudah. Ya, saya percaya kenapa Simon Petrus itu punya janji kepada Tuhan. Memang hatinya mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, hatinya rindu melayani Tuhan dengan sungguh. Tetapi waktu itu Simon Petrus hanya punya keinginan, cita-cita, punya kebanggaan kalau jadi pelayan Tuhan, apalagi jadi murid yang paling dekat dengan Yesus. Dan Tuhan sudah mengingatkan, kalau Tuhan boleh berbicara panjang lebar tanpa kuasa, tanpa urapan, no pelayanan Petrus. Ketika Simon Petrus diuji hanya karena berbeda pandang dengan kehendak Tuhan,
Simon Petrus akhirnya berpikir harusnya Tuhan tidak mau disalibkan. Bahkan dia dengar suara orang, kalau Yesus Tuhan kenapa harus disalibkan. Dan Simon Petrus pun kecewa, kenapa Tuhan tidak menurunkan malaikatnya, kenapa Tuhan kok membiarkan dirinya disalibkan, dianiaya, sehingga dia merasa ikut malu, kok punya Tuhan dianiaya. Dia tidak mengerti kehendak rencana Tuhan. Karena dia melayani hanya dengan akal manusianya, dengan kekuatan tubuhnya. Bukan urapan, bukan panggilan, bukan pilihan. Dan Simon akhirnya gagal menyangkal Tuhan. Tapi Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada Simon Petrus. Dia menghampiri Simon Petrus ketika sedang undur. Tuhan tetap mengasihi dia, memanggil dia, mengingatkan dia. Makanya Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Hari ini mungkin ada di antara saudara yang hadir. Mungkin saudara orang yang kalau ditanya, apakah saudara masih percaya Tuhan? Masih. Apakah saudara melayani Tuhan? Oh, melayani, saya punya jabatan pendeta, oh saya punya jabatan oh saya pendidikannya, bahkan sekolah Alkitabnya begini. Saudara, tanpa urapan Tuhan, karunia Tuhan dalam hidup saudara, dalam iman saudara. Nah, ketika ujian datang lewat COVID, ketika Tuhan izinkan ujian datang, ya, dalam pelayanan seperti saya begitu sulitnya untuk jadi seorang gembala di tengah-tengah COVID. Banyak hal yang harus bisa diputuskan dengan hikmat. Banyak hal yang harus dilakukan dengan hikmat. Supaya tidak jadi batu sandungan. Bisa menjalani hidup sebagai hamba Tuhan. Ya, seperti saya tidak mudah dalam suasana COVID seperti ini. Tapi puji Tuhan, karena karunia Tuhan. Tuhan memanggil saya. Sesuai panggilan saya tidak punya pekerjaan dunia. Tapi Tuhan sanggup memelihara saya, menjamin saya karena memang panggilan. Ya, beberapa teman saya sudah mulai menyerah jadi pendeta. Ya, kembali ke pekerjaan dunia. Ya, memang dulunya juga tidak full time. Ya, masih di 2 perahu. Ya, dan ketika pelayanan mulai seperti ini, ya, gereja tidak lagi ibadah. Ya, di tempat teman-teman saya banyak yang goyah, kembali sibuk dengan bisnisnya. Sebab memang bukan panggilan gembala. Enggak mudah saya juga memaklumi. Ya, gembala itu harus panggilan. Apapun pelayanan harus panggilan dan sesuai apa yang Tuhan tempatkan. Simon Petrus sebenarnya dipanggil untuk jadi gembala. Ya, tetapi Simon Petrus dia gagal karena dia tidak mengandalkan kuasa. Ya, saudara yang kekasih, tidak sedikit orang yang dulu berkata, Tuhan, Engkau ajaib, Tuhan, Engkau hebat, Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari segalanya, Tuhan. Akan kupersembahkan hidupku untuk Engkau. Tapi saat-saat ini tidak sedikit orang yang apakah betul orang-orang itu tetap setia mengasihi dan melayani Tuhan? Arti mengasihi bukan hanya setia. Ya. Arti mengasihi saat-saat seperti ini, ya, juga bisa membuktikan kehidupannya tetap taat kepada firman Tuhan. Itu enggak gampang. Ya. Enggak gampang, saudaraku yang kekasih. Ya. Dan untuk tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan enggak gampang. Ya. Kalau orang mau belajar Alkitab dari A sampai Z gampang. Sekarang banyak komputer, sekolah Alkitab pun enggak usah hadir di tempat. Nah, asal pokoknya yang penting bisa punya otak pinter juga gampang zaman sekarang. Tapi untuk menjadi orang yang diurapi, panggil Tuhan secara khusus, nggak gampang. Jadi jemaat pun demikian. Saudara ingin jadi jemaat yang diberkati, yang dipakai Tuhan, yang diurapi, yang kelak dia punya pahala yang tinggi sekalipun jabatannya hanya jemaat. Itu dia harus benar-benar
dalam hatinya ada kata saya. Bukan dari mulut, tapi dari hati, dari pikirannya diserahkan kepada Tuhan. Itu sudah cukup buat Tuhan. Tidak perlu saudara jadi pendeta. Tidak perlu. Kalau sudah jadi pendeta pun pasti itu hanya panggilan Tuhan. Yang penting Tuhan melihat apakah engkau mengasihi. Bukan hanya dengan materimu, tetapi terutama dengan hati dan jiwa. Apakah engkau mengasihi? Petrus saat itu digedor, bukan hanya tubuhnya, bukan lahiriannya yang meninggalkan Tuhan, tetapi hati Petrus sudah meninggalkan Tuhan karena dia beda prinsip dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau berkorban untuk menyelamatkan jiwa, Petrus minta supaya Tuhan jangan berkorban, jangan disalibkan, karena tidak sesuai dengan akal pikirannya. Dan Petrus akhirnya meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit orang berbeda pandang dengan firman Allah, akhirnya meninggal. Oh, saya berat kalau begini. Oh, ini ayat salah. Ya, banyak orang zaman sekarang kutak-atik ayat untuk menyenangkan diri. Saudara, padahal hidup mengasihi Tuhan adalah menyenangkan. Itu tidak perlu pengakuan. Sebab itu hari ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara, mari kita introspeksi. Apakah saya sudah mengasihi Tuhan? Sehingga saya hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Yang terutama kalau orang menyenangkan hati Tuhan, pasti menyenangkan hati manusia. Memang walaupun belum tentu menyenangkan hati manusia. Ya. Tetapi orang yang menyenangkan hati manusia belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya punya satu slogan yang sering saya dulu munculkan. Baik belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik. Ya, sebab itu hidup dalam kebenaran adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa orang yang menyenangkan hati Tuhan? Orang yang taat kepada firman Tuhan. Ya, Simon disadarkan oleh Tuhan untuk kembali di dalam pelayanan dengan hati, ya, dengan pengurapan. Ya, sebab itu setelah itu Simon bertobat dan dia minta pengurapan. Ya, dan dia berkhotbah. Dalam Kisah Rasul dikatakan, bertobatlah maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, jadi orang yang dipanggil, dipilih dan menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang bertobat, dan itu pasti dapat karunia-karunia. Walaupun setiap karunia itu berbeda, tidak seperti mungkin harus seperti saya, ya, enggak, ya. Talenta juga berbeda, ya, panggilan juga berbeda, ya. Seperti orang main pingpong, nggak bisa paksakan jadi pemain badminton, nggak bisa. Masing-masing punya talenta, ya. Nah, mari kita akan membaca sebuah ayat yang terakhir. Saya akan bacakan untuk saudara. Kita akan membuka di dalam satu ayat, ya. Di dalam ayat yang begitu menjadi renungan buat kita, Yohanes 14 ayat 23. Ya, Yohanes 14 ayat 23. Ya, kita sama-sama akan baca ayat ini. Ya, kita akan sama-sama baca ayat ini. Ya, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi siapa orang yang mengasihi Tuhan? Orang yang taat kepada firman Tuhan. Ya, saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, cukup dengan mentaati firman Tuhan. Saudara tidak perlu mengejar jadi anu, enggak. Tuhan yang jadikan saudara. Ya, saya dulu nggak ada cita-cita jadi pendeta. Kalau saya jadi pendeta itu karena Tuhan menginginkan saya jadi pendeta. Ya, saya dulu pengennya jadi penginjil. Ya, tapi panggilan saya jadi pendeta. Ya, saya dulu ingin jadi pengusaha sambil menginjil. Ya, saya bantu adik-adik saya yang jadi pendeta gitu. Ya, tapi panggilannya lain, adik saya yang justru jadi penginjil.
saya yang jadi pendeta. Tapi panggilan, bukan keinginan. Ya, bukan artinya tidak ingin melayani Tuhan, ingin, tetapi ingin melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Ya, itu yang benar pelayanan. Nah, saudaraku, marilah layanilah dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang saudara punya, baik talenta, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup ini, senangkanlah hati Tuhan. Maka kata Tuhan, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Maka aku pun bersama Allah Bapa akan mengasihi dia. Luar biasa. Sekian, Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Nanti Bapak Ishak akan berdoa buat firman Tuhan. Kalau Bapak Ishak bisa. Kalau Pak Ishak enggak bisa, ya Pak Ishak berdoa. Pak Ishak bisa dengar untuk berdoa? Pak Ishak masih di mute. Pak Ishak masih di mute? Nah, ya Pak Ishak berdoa. Berdoa ya. Doa. Terima kasih Tuhan atas segala firman-Mu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Jadikan kami selalu berharap kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami ke jalan yang benar. Ubah hidup kami untuk seturut kehendak-Mu Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kami semuanya ini hanya berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Kami tidak mampu tanpa pertolongan daripada-Mu. Amen. Kami tidak mampu tanpa pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, bahkan kepada saudara-saudara seiman kami, kepada anak cucu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau telah memberikan berkat yang terbaik bagi keluarga kami dan saudara-saudara seiman kami yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Serahkan kepada Bapak Yosef. Kita akan angkat tangan. Tadahkan tangan saudara. Kiranya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus menaruh tangan yang berlubang paku di atas kepala saudara. Maka ditaruhlah berkat buat rumah tangga saudara, buat usaha pekerjaan saudara, buat studi anak cucu saudara. Ditaruhlah berkat atas pelayanan saudara, diberikannya pengurapan yang terus menerus. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan saudara, baik datangan persepuluhan, baik juga persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda. Terimalah berkat ini dan kita bawa pulang dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Shalom. Shalom. Ya, sampai ketemu ya Bapak Ibu. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai